Hari ini betapa banyak kezaliman dan keburukan yang terpoles oleh indahnya kata-kata. Membantah meski jelas-jelas bersalah, pandai bermain kata untuk menutupi dusta. Padahal di akhirat sana bukan lagi lisan yang menjadi bukti, melainkan seluruh anggota tubuh dan amal yang menjadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura, Dr. Haji Syaiful Hadi MPD. Yang terhormat para dewan juri yang saya takdimi, pengurus HMPS-PAI dan panitia pelaksana lomba dai yang semangatnya luar biasa. Tak lupa para hadirin wal hadirat, sahabat-sahabat dai yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Yasin ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya, pada hari ini kami menutup mulut mereka, tangan mereka berkata kepada kami, dan kaki mereka memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Berdasarkan ayat ini, dalam tafsir Al-Mawardi dijelaskan, Allah menghalangi mulut manusia untuk berbicara. Yang berbicara ialah tangannya dan bersaksi kakinya atas segala perbuatannya. Jadi seluruh anggota tubuh kita akan bersaksi dan mempertanggungjawabkan atas amal kita. Apa saja yang dipertanggungjawabkan? Pertama, karunia berupa panca indera. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36 dijelaskan dalam tafsir Jalalain, seluruh panca indera termasuk hati, semuanya akan ditanya atas apa yang sudah diperbuatnya. Jangan sampai harusnya baca Al-Quran malah lihat kemaksiatan, harusnya mendengar ilmu kajian malah mendengar perguncingan, harusnya dipakai berbagi malah dipakai mencuri, harusnya melangkah ke tempat yang mulia malah melangkah ke tempat yang hina, harusnya rendah hati malah sombong, iri dan dengki. Na'udzubillah. Yang kedua, karunia berupa pencapaian hidup. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Umurnya untuk apa ia habiskan, jasadnya untuk apa ia gunakan, ilmunya apakah sudah ia amalkan, dan hartanya dari mana diperoleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Oleh karena itu hadirin, sadarilah karunia dari Allah, ada langkah peluang, manfaatkanlah. Itu amanah, jangan sia-siakan. Hidup indah penuh dengan kebaikan. Hadirin, bagaimana cara mempersiapkan diri agar kita dapat mempertanggungjawabkan karunia yang Allah beri di akhirat? Pertama, think before acting, berpikir sebelum bertindak. Ingat, CCTV Allah tidak sama dengan CCTV manusia. Jika CCTV manusia hanya dapat melihat dari sisi zahir saja, tidak sama dengan CCTV Allah yang dapat melihat dari berbagai sisi, dari zahir maupun batin. Karena kelak di akhirat, segala perbuatan kita di dunia akan diperlihatkan oleh Allah, mulai dari hidup hingga mati.
berdasarkan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi, Wallahu basirum bima ta'malun, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan, maka berhati-hatilah sebelum berbuat sesuatu. Yang kedua, mensyukuri karunia yang Allah beri. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78, di dalam tafsir Fathul Bayan dijelaskan, Allah menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kamu mensyukurinya dengan cara menggunakan palet panca indera tersebut di jalan ketaatan kepadanya. Dengan cara apa kita mensyukurinya? Memperbanyak amal soleh, beribadah, menolong antar sesama, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, muhasabah, evaluasi diri. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Ayat tersebut memberikan arah kepada kita untuk mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita perbuat untuk bekal di esok hari. Makanya bangun habit kebaikan. Bisa karena terbiasa. Nah, apabila habit kebaikan ini sudah dibangun, kita tidak akan berani berbicara dusta, melakukan maksiat, dan hal-hal yang buruk lainnya. Setuju hadirin? Semoga kita dapat istiqomah dalam memanfaatkan karunia yang Allah berikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Para dewan juri dan hadirin yang dirahmati Allah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dakwah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga dakwah ini penuh berkah, membawa rahmat untuk bersama. Akhirul kalam, wallahul musta'an ila ahsanil hal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.